Karena garis pesawatnya ini seru banget. Oke. Kalau misalkan go beatbox, resep main go beatboxin. Waduh. Cuman sayang sekali tidak bisa. Garis pesawat yang sangat pelit sekali terjadi kali ini dari area Melta Power menuju ke area Primos. Ya, hanya menguntungkan untuk beberapa tim yang memang drop zone mereka ada di arah timur atau di arah selatan. Seperti EVOS yang biasa turun di arah Melta Power, itu diuntungkan banget karena startnya dari drop zone-nya EVOS. Boom diuntungkan, Bigetron diuntungkan, Aura diuntungkan, Ion diuntungkan, Airwolf seperti yang tadi sudah dibahas juga sama Eldoge. Drop zone mereka yang cukup powerful dari segi lootingannya, dari segi vehiclesnya, jalur rotasinya. Kalau mereka bisa looting cepat kayak 2-3 menit lalu mereka rotasi, harusnya aman untuk menghindari pembegalan yang ada di jembatan sebelah kiri. Betul sekali. Dan kita melihat dari BTR sudah turun di area farm ya. Akankah terjadi pembegalan dari BTR menuju... Waduh. Baru dibahas tadi masalah zona ya. Saya suka circle-circle seperti ini. Tapi kalau player tidak suka. Tidak suka. Kadang yang terlihat seru bagi caster dan juga penonton tidak disukai oleh pemainnya. Betul, karena kita tidak berada di in-game. Betul. Kita melihat dari luar. Betul sekali. Dan tentunya harusnya ya dengan persentase circle yang seperti ini, mungkin 65% circle-nya bakal langsung menuju ke arah SMB. Mungkin biasanya kalau udah kayak gini tuh ya circle-nya akan menuju ke arah SMB. Jadi tim-tim akan berburu waktu juga untuk cepet-cepetan nyebrang ke area SMB supaya nggak kebegal sama tim-tim lain. Betul sekali. Early rotation biasanya akan menjadi pilihan untuk circle seperti ini karena banyak sekali match yang sudah kita tonton. Circle-nya pada umumnya akan mantul ke SMB dan ini akan menjadi keuntungan atau advantage buat Aerowolf dan Ion juga pastinya. Sementara kita lihat player statistik. Spaov menjadi pilihan kali ini dengan favorite weaponnya M4. Yep. Support role ya. Killsnya 24, assist 28, knocks 36 damage memang nggak terlalu banyak. 8.422. Yes, tapi kalau kita lihat dari keseluruhan statistik yang didapatkan oleh Aerowolf itu kalau nggak salah kemarin finish di posisi ke-11. 238 kill dan poin hanya 535. Tapi di sela-sela kita sedang membahas statistik, tiba-tiba ada Bigetron yang ingin memotong beberapa rotasi dari playernya Siren. Gue gak ngerti apa yang terjadi oleh seorang Moxpay. Tapi ternyata Boom juga bakal datang menuju ke arah Bigetron. Kali ini bakalan backup fire. Spray langsung menuju ke arah Ramones dan cukup low HP barnya bakal dipus langsung. Tapi masih ada Volker siap untuk memberikan backup. Berada di bagian lower ground di arah tebingnya bakal langsung di spray begitu saja. Dan Volker berhasil memenangkan fight-nya. Luxi berhasil melakukan backup kali ini dengan menggunakan shotgun. Dan dikocok langsung menuju ke arah seorang siapa tadi? Ramones dan juga Volker. Dua pemain Boom menyetor nyawanya ke pemain-pemain Bigetron Red Aliens. Yes, dan Bigetron sudah mengantongi 2 kill point dan 3 player dari Siren gak akan tinggal diam karena in-game leadernya sudah dieliminasi. Dan kita lihat dari Microboy sudah mulai bergerak ke arah depan, tapi ternyata Microboy harus ditumbangkan oleh Anthem dengan uzinya pada kali ini bakal melakukan backup kembali dari Anthem. Memberikan pressure terus-menerus, Microboy sudah tumbang, Ryzen akan berusaha untuk melakukan revive pada kali ini dan Anthem gak punya helm sama sekali akan melakukan pergerakan yang sangat agresif dengan Ryzen spray ke depan, tapi ternyata harus ditumbangkan dengan Microboy dan Ryzen. Dan pada kali ini dari Audrey akan melakukan spray dari arah bawah memberikan pressure terus-menerus karena Bigetron akan menjadi bahaya buat Bigetron. Betul, hanya mengisahkan Luxi, last man standing dari tim Bigetron Red Aliens yang berada di bagian pinggir dari tebing di bawah jembatan sebelah kanan. Sementara dua pemain dari Siren bakal langsung melakukan push. Audrey berada di bagian paling depan dengan weaponnya menuju ke bagian yang sedang ditempati oleh Luxi. Dan kali ini ada backup fire juga dari arah belakang. Dua sisi yang melakukan press ke arah Luxi. Reload dan HP barnya cukup low. Hanya menghadapi seorang Luxi saja dan langsung melakukan penyelaman ke bagian kanan. Shotgun yang ada di tangan Luxi bakal langsung nyemplung dan ternyata Bigetron menjadi tim pertama yang dipulangkan menuju ke arah lobby. Again and again Bigetron tusun di 3 match untuk hari ini. Mengejutkan sampai saya tidak bisa berkata-kata. Pastinya mereka entah apa yang terjadi, kita juga nggak tahu ya. Yang pasti itu mengejutkan banget karena kalau kita lihat juga dari persediaan mereka masih belum siap. Dan sementara kita lihat Ion Red Face sudah bertengger di atas jembatan bahkan siap untuk memotong Siren yang akan segera bergerak di tap terus menerus. Harus kehilangan satu playernya kembali. Iya, kalau dilihat tadi 3 tim melakukan early fight di arah jembatan sebelah kanan. Bigetron, Boom dan juga Siren. Walaupun Boom tadi bisa dibilang cukup nekat, tapi setidaknya mereka masih bisa bertahan dengan 2 pemain mereka. Dan Siren yang gua nggak duga-duga, 1 pemain mereka keculik, tiba-tiba 3 player lainnya langsung datang untuk melakukan follow up. Betul sekali. Mak, bapak, sama anaknya datang semua. Langsung semuanya, cucu semua datang ngebantu player-player dan lainnya juga untuk ngepress posisi dari Bigetron. Dan ternyata Ion yang sudah mulai melakukan pergerakan juga keluar dari arah
Novo Hmm. masih belum bisa mendapatkan satu pick ke arah dua player Siren yang ada di pinggir tebing ini. Betul sekali. Dan memang ini masih early banget. Jadi dari segi persiapan armor, senjata, semua masih pada minimalis. Bahkan masih ada beberapa tim yang belum punya helm sama sekali. Tadi sempat kita lihat juga Clutch nggak ada helm. Bahkan Luxi dengan shotgun udah mati-matian Betul. loh itu tadi. Itu perjuangannya Luxi untuk nge-clearing area pinggir tebingnya bener-bener try hard banget sih. Hanya dengan bermodalkan shotgun. Wow, itu hampir aja bisa nahan dua push dari pemain Siren tadi. Cuma balik lagi 2 lawan 1 dengan kondisi yang cukup sempit posisinya seorang Luxi itu ngebuat dia nggak bisa bertahan terlalu lama juga. Iya, bergeraknya susah juga. Tadi juga sempat kita lihat Uzinya kayaknya minim peluru ya. Betul. Sampai mau nggak mau harus diganti dengan shotgun. Yap, Wah, betul itu sekali. gila. Intens dan shocking, menegangkan. Membuat kita semua emosi dan terkocok. Apa sih bahasanya? Maksudnya tuh kayak emosinya. Wah, Jelly ada apa hari ini? Nggak, maksudnya emosinya tuh di apa ya? Dipermainkan gitu loh. Oke. Dramatis. itu dia. Dramatis. Kata yang tepat untuk bisa dibilang ngomongin kejadian di hari ini. Balik lagi, ada perang yang terjadi kali ini antara RRQ dan juga Low Free Kings, di mana dua pemain Low Free terjebak. Baginya bahkan jalan sendiri kabur, nggak mau kena tembakan dari tim RRQ. Ya, dan RRQ langsung mengantongi 2 kill point karena mengingat juga RRQ merupakan tim yang cukup kuat ya di Erangel 2.0 ini. Betul sekali, tim senja Tim dibilangnya. senja. Kalau sama Wolfie sama Eldoge dibilangnya tim senja. Iya. Karena seringkali kita melihat RRQ Chicken di Erangel dengan kondisi map yang senja. Wah, Waduh, senja mainnya malam-malam tapi ya. Dan ini dia statistik player dari Alter Ego, Oke. Dr. Badru. Dengan favorite weaponnya DP 28, kills 38, assist 25, knocks 44, damage-nya juga tidak terlalu besar, 8.943. betul sekali. Itu statistik dari Badru. Dan balik lagi, kalau kita udah ngelihat statistik dari player, biasanya gue bakal menambahkan dengan statistik tim tersebut. Kill yang didapatkan oleh Alter Ego sepanjang regular season kemarin adalah 211. Mereka finish di posisi ke-14 di regular season dan berhasil lolos ke babak grand final kali ini. 2 kali winner-winner chicken dinner dan ada 498 total point yang mereka yang didapatkan oleh Alter Ego. Ya, strategi defensif gameplay masih kayaknya masih tetap dilakukan oleh mereka kalau kita lihat dari Sunhawk ya. Yap. Requiem masih tetap melakukan healing seperti biasa. Tapi sempat tadi ada satu match ketika di map apa ya tadi yang mereka berhasil mengantongi cukup banyak juga kill points-nya. Si Alter Ego ya. Iya, Alter Ego 9 apa 10 gitu. Sempat fight beberapa kali dan kita lihat Siren yang sudah tersisa 2 player, Audrey dan Just Space nampaknya harus memilih jalur air pada kali ini. Betul, wanita laut kali ini dari Wanita. Siren. Kan logonya cewek kan? Oh, betul Wanita laut, juga. karena sekarang mereka sedang berada di laut. Betul juga. Jadi duyung. Masuk akal. Masuk akal dong. Kita harus nyari celotehan-celotehan yang setidaknya agak nyambung lah. Cocok logi. Ya, cocok logi. Cocok logi. Bahasa gue hari ini kenapa ya? Gak apa-apa pas. Terlalu banyak libur cash kayaknya kemarin seminggu. Enggak, memang hidup tuh selalu selalu di atas. Kadang di atas dan kadang di bawah gitu. Seperti Ya. roda. Nggak nyamping jadi atas bawah ya. Enggak. Oke. Karena roda berputar. Dan kita lihat dari Geek Fam juga sudah mulai melakukan perputaran kali ini. Mereka mengambil area bawah. Mereka langsung mengamankan pulau bawah dan circle-nya betul-betul mengarah ke pulau selatan. Yes, ini fix. Jembatan kiri dan kanan akan chaos banget. Ion bakal ngebegal jembatan sebelah kanan. Harusnya tim yang ngebegal di kiri tuh antara Aerolwolf atau Aura. Karena biasanya Aura rotasi cepat. Aura. Udah kelihatan Aura. tuh di big map-nya tadi. Big map nggak tuh? Di map yang terbuka lebar tadi menunjukkan bahwa Aura sudah menjaga di ujung jembatan sebelah kiri. Ya, Aura suka banget bermain di jembatan. Terlihat tadi juga di Sunhawk bermain di area Betul. jembatan. Dan kita lihat juga di sini dari RRQ tim Senja kayaknya menikmati Senja banget sih dia. Wah, sangat menikmati banget. Apalagi kalau dilihat kali ini dua player lover yang tersisa mereka sudah berhasil nyebrang dan akan bertemu lagi. Wih, pohonnya kotak. Gue baru lihat ini. Apanya kotak? Pohon. Pohonnya kotak. Ini pohon, ini bener kan? Iya, itu pohon. Iya, gue baru lihat pohonnya kotak loh. Biasanya pohonnya bulat gitu kan? Ya. Ini batangnya kotak. Wah, bentuk yang unik. Ini hanya permainan mata. Serius kan? Oh iya iya. Bulat-bulat dari jauh bulat. Enggak, ini kotak, Je. Apa sih yang kotak coba? Ini bentuk pohonnya gitu loh. Batang pohonnya kotak. Oh. Biasanya Ya. kan mengoval atau membulat ya. Ini Oke. mengotak gitu loh. Jadi Oke. kayak ya begitulah kira-kira. Visual. Ya begitu. Heeh. Enggak akan terpancing gua. Enggak, gue gak mancing ke situ kok. Oke, yang ngomong-ngomong soal pancing, kayak kita bakal melihat Onyx yang sudah mulai Waduh. melakukan rotasi. Kali ini kan akan memimpin rotasi dari tim Onyx, bahkan tertembak
Lagi-lagi Ken akan terculik pertama kali pada kali ini. Sebentar lagi ada Lindas. Itu siapa? Gue sampai bingung mau ngomong apa karena kejadiannya persis berada di depan muka kita. Oke. Mengejutkan sekali, Onyx lagi rotasi, tiba-tiba nabrak satu rumah, dan langsung tereliminasi begitu saja oleh tim Aura. Ini kayak deja vu tadi di map Sunhawk. Ini kayak memes yang itu tuh nggak lo yang oke gitu. Iya, gue kaget sih beneran deh. Gue bener-bener bingung aja gitu, tiba-tiba ada yang dilindes, terus oh ya udah selesai gitu. Itu cepet banget weh. Yap, itu momen fight yang benar-benar cepat banget dan kali ini Aura juga bakal menemukan beberapa rotasi dari tim lain. Geek Fam, Datmos yang sudah mulai terpantau dan akan langsung ditapping dengan menggunakan Scar L scope 3 yang dimiliki oleh seorang Steve. Terjebak seorang diri, bahkan player Aura yang lainnya juga memantau dari arah yang lain. Ya betul sekali, Aura bermain dengan agresif kali ini. Siapapun yang terlihat bakal langsung ditembak. Dan sementara kita lihat dari Datmos yang berada di atas bukit sebagai scouter dari Geek juga sudah mulai memberikan pressure tap ke arah Aura. Tapi Aura masih punya rumah. Aura masih bisa berlindung di area rumah dan ada yang segar-segar baru turun hangat-hangat. Deket banget sama Datmos. Mungkin tadi niatnya Aura ngambil airdropnya kali ya, tapi tiba-tiba udah dijagain juga sama Datmos. Jadi mereka menggunakan niatnya dan harusnya Aura sudah mulai menghindar, J. Kalau tadi kita lihat Aura ada di ujung jembatan sebelah kiri untuk nahan tim-tim yang masuk. Dengan rotasinya mereka sekarang harusnya jembatannya terbuka lebar. Betul. Jadi jembatannya sudah mulai ditinggalkan. Sementara kita lihat dari sisi lain juga ada Crowlys dengan M16 yang memberikan pressure tap ke arah RRQ yang bakal sedikit kesulitan untuk menyentuh daratan karena ada satpam lain yang menjaga daratan kali ini dari Betul. Louvre. Dijagain sama polisi pantai nih. Dari Crowlys yang tidak membiarkan RRQ bergerak leluasa di bagian bibir pantai, mengingat dua player mereka di pick off sama RRQ tadi. Dan Morp yang berusaha untuk menghindari daerah pantai, mereka lebih milih rotasi melalui jembatan dan bertemu dengan The Victim di arah perbukitan ini. Ini sebenarnya wasting time sih buat kedua tim ini karena mereka benar-benar dikejar waktu banget untuk masuk ke dalam zona. Oh, jembatan sebelah kiri ternyata dijaga oleh Victim dan ternyata Morp tim di zoning untuk keluar rotasinya lebih jauh lagi. Ya, ini bakal sulit banget sih buat Morp, apalagi mereka rotasi dari area Georgiopol ya kayaknya. Dan kita lihat dari Victim. Oke, Victim juga masih berada di luar zona. Ini sebenarnya masih circle 2. Cuman memang sayangnya adalah utilities mereka akan terpakai terus-menerus. Sementara kalau mereka mau rotasi, late rotation, tim-tim lain yang sudah berada di Pulau Selatan pasti akan menjaga. Widih! Kirunimo! Wah, ketemu buaya satu. Oke, cukup menarik, impresif sepertinya. Banyak kejutan yang terjadi untuk di last match hari ini. Wow, teatrikal sekali aksinya ya. Saya sedikit terkejut juga, tapi memang itu mau tidak mau jalur yang harus dilakukan. Karena mereka nggak punya pilihan lain, harus berenang dan mereka akan melakukan kompetisi renang dengan Louvre. Kali ini Hans last man standing kah? Betul, wah enggak. Tadi masih ada satu orang pemain Louvre yang ada di bagian seberang. Kalau belum keculik sama RRQ tadi ya. Oh, Crowlys masih ada di seberang sana dan sudah mengamankan tempat, mengamankan jalur rotasi dari Hans yang kali ini masih berenang bersama dengan Morp Team. Betul sekali, Crowlys harusnya dapat informasi sih dari Hans, ada yang berenang bersama mereka. Dan sementara kita lihat dari Aura sudah mulai melakukan setup juga. Ini celah surga yang ada di military base. Gundukan baru ya. Enak banget ini nyembunyiin mobil-mobilnya di dalam apa ya namanya ya? Lubang. Cave. Lubang, gundukan, cekungan, mangkuk. Biasanya kita bilang cekungan atau mangkuk ya. So, dari beberapa tim yang dari tadi kita sorot, mereka berenang juga. Dan Crowlys bakal membackup posisi dari Hans yang akan segera menuju ke arah bibir pantai. Morp benar-benar terhimpit karena dua player Louvre menghentikan rotasi dari mereka. Dan mereka juga butuh cepat untuk masuk ke dalam lingkaran yang ketiga. Ya betul sekali, Hans sudah menyentuh daratan nih. Pastinya membuat Hans akan sangat aware dan menjaga pergerakan dari Morp. Bahkan udah mulai melakukan fight. Di sisi lain ada Liquid yang berhasil menumbangkan dua buah. Bahkan ada Kental yang sedang melakukan rotasi, ditembakin terus-menerus. Hijrah pun tumbang kali ini, masih berusaha untuk melakukan revive dari tim Ion ke arah Hijrah. Hijrah enggak? Hijrah di sisi lain, di seberang, karena Ion nge-split dua-dua. Oke, Ion ternyata nge-split dua-dua, dia ngejagain jalanan. Betul. Di tengah. Dia pengen ngehabisin semua mobil yang lewat di sekitar sana. Dan Hijrah berhasil diselamatkan, dia harus melakukan healing. Kelihatan bakal langsung di-sprint dengan menggunakan DP-nya. Liquid hampir mendapatkan satu pemain dari tim The Pillars. Namun The Pillars masih cukup tangguh, sementara Victim juga berhasil mendapatkan satu pemain. Ada Dranix, Ryzen yang berhasil diamankan. Bahkan ternyata No Mercy berhasil mendapatkan Hands. Louvre yang tadi ngelok rotasi dari Morp Team kali ini sudah mulai dibalikan lagi keadaannya. Oke, banyak sekali timpang tindih yang terjadi di maps kali ini. Banyak sekali kebalikan-kebalikan juga. Jadi yang tadinya ngebegal jadi dibegal. Betul. Tadinya dia yang nahan jadi ketahan. Betul. Kayak gitu.
Karena ya itu tadi gue udah bilang, hidup seperti roda kan. Hidup seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah, bukan Betul. nyamping ya. Betul Oke. sekali. Dan bahkan circle-nya mengarah persis ke arah military base. Jadi ini enak banget buat Aerowolf karena dari tadi nggak kemana-mana. Yes, Aerowolf cuma stay doang di drop zone awal mereka. Iya. Mereka maksimal looting, mereka ngamanin posisinya. Harusnya semua tim bakal dikejutkan sama setup yang sudah matang dilakukan oleh tim Aerowolf sih. Yang jadi masalah Aerowolf tuh nggak bakal terkikis gitu loh utilitiesnya. Itu nggak kepake sama sekali. Betul. Nggak ada kenok juga. Nggak ada perang juga. Jadi kayak masih perfect gitu. 100% health. Wow, impressive. Kata-kata yang bisa gue ucap yang agak-agak keren cuma impressive itu Iya. doang. Biar Itu kelihatan- pun juga kopas dari in game. Biar kelihatan mixing apa? Iya, betul. mixing English Indo gitu kan. Biar kelihatannya kita tuh nyambung gitu loh ngomong bahasa iya. Inggris. Oke, sambut dengan impressive. Oh, Oke, boleh juga sih. Oke, itu lebih keren lagi sih. Oke. Tapi terlalu datar sih. Dan sementara kita lihat dari sisi lain, kayaknya pergerakan dari Alter Ego juga terpotong oleh EVOS dan Ion menahan pergerakan dari The Pillars. Betul, bahkan Hijrah sudah berhasil mendapatkan poin tadi untuk Ion. Lumayan. Ternyata bukan poin masuk ke arah Hijrah, tapi poinnya masuk ke arah Ion. Hijrah hanya menjadi eksekutornya doang tadi setelah temannya berhasil mendapatkan knock. Sementara dari tim Siren, Audrey masih melompat-lompat di bagian bukit yang sudah mulai dipantau oleh Ion. Di tapping langsung saja dengan menggunakan M14, Mini 14, M14 lagi. Mini 14. Dan ternyata di sisi lain EVOS berhasil mendapatkan lagi satu player dari The Pillars juga tumbang kali ini. Oke, ini banyak sekali fight juga di mana-mana tapi belum terlalu intens karena Yap. mereka semua masih berusaha untuk masuk ke dalam circle perlahan tapi pasti dan kita lihat dari Gig udah mengisi area gua dekat dengan military base. Ya gue suka banget sih sama Tyren Irangel yang sekarang dengan update 2.0-nya. Wow. Wih. Lagi ngebahas map, tiba-tiba ada satu tim lagi yang dipulangkan ke arah lobby. Feeling gua ya, ini akan berakhir di circle 7 atau 8. Oke. 7 mungkin, paling cepat 7 lah. Akan menjadi long fight ya karena Yap. terrennya kompleks, masih banyak compound juga yang bisa dijadikan tempat persembunyian, nggak terlalu open field banget, jadi pastinya akan menjadi fight yang sedikit memanjang gitu, nggak terlalu cepat. Dan sementara kita lihat dari Just Space, wah kayaknya udah nggak bisa diselamatin, bakal Betul. dibiarkan langsung saja meninggoy. Terkapar lemas di arah blue zone dan menjadi poin tambahan untuk Ion. Ion juga harus bergerak sih karena mereka membutuhkan tempat yang lebih nyaman lagi di mana bangkai-bangkai pesawat sudah terlebih dahulu ditempati oleh tim Dranix. Ini setup yang cukup bagus. 1-3 setup dari Dranix, mereka bisa nahan ke arah Aura, mereka bisa dapat informasi juga dan yang datang dari bagian luar SMB bisa ke zoning out juga. Betul. Dan kita lihat dari Aura ini masih menjadi posisi yang cukup enak. Tadi kalau kita lihat dari Ion, mereka nge-split gitu. Itu kayak strategi. Wah, si Ren hilang. Oh iya, Siren hilang juga. Betul, si Rennya hilang tiba-tiba setelah tadi di awal-awal match atau di round-round awal mereka cukup stabil untuk selalu masuk di jajaran top 7. Tapi kali ini mereka disungkurkan di posisi ke-12, bahkan Aura yang di awal tidak terlalu bagus permainannya, kali ini mereka sudah mendapatkan 4 kill dan mereka berhasil mendapatkan tempat yang enak untuk sejauh ini. Ya, tempo gameplaynya mungkin mereka sudah temukan ya pada kali ini. Dan sementara kita lihat juga Morp masih bermain di atas gunung. Ini akan berbahaya kalau RRQ ketahuan pastinya. Dan sementara kita lihat dari Morp nggak terlalu banyak kill yang dikantongin, baru 3 kill point aja. Jaxi yang nggak bermain ya berarti? Jaxi tidak bermain untuk hari ini, tapi harusnya kalau kita ngelihat dari pergerakannya Morp ya, mereka nggak bisa bergerak terlalu leluasa. Pertama di bawah mereka ada RRQ, Aero. kalau mereka langsung gaspol ke arah bagian dalam dari SMB-nya mereka bakal langsung disambut. Ion, 2 player mereka ada di bagian bukit luar, 2 player mereka ada di bagian bukit dalam. Kalau Morp mengambil di bagian utara untuk circle yang sekarang, ini mereka bakal bundir banget, ketembak sama Aerowolf, ketembak sama RRQ, ketembak sama Ion. Apalagi kalau kita ngomongin bagian barat. Bagian barat, Victim, Aura, dan Dranix mereka bakal bunuh-bunuhan dulu untuk mengamankan posisi di dalam circle yang saat ini sedang kita lihat. Oh, ini dia. Wow. Mimpi buruk bakal langsung di-spray begitu aja. 3 pemain lagi dalam satu mobil. 2 Wah. kenok, 3 kenok. Hanya menyisakan Rensky di bagian belakang. Bahkan Morp secara instan, seperti mie instan, langsung dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby dengan sangat cepat. Wah, agak sedikit mengejutkan ya. Bahkan itu bisa dibilang nekat dengan satu mobil dahsyat Yap. tanpa mengetahui di depan atau di sisi kanan ada siapa. Dia langsung aja melakukan pergerakan yang sangat agresif tanpa menunggu circle-nya bergerak. Dan sementara di sisi lain sudah ada yang dipulangkan juga Alter Ego, dan di sisi lain juga ada Banyu yang berhasil ditembakkan dan tumbang tersungkur. Sementara 2 player
player lainnya berusaha untuk menyusul rotasi. Dan ini pergerakan dari Ion, dia udah berada di tengah-tengah circle bersama dengan Aerowolf. Ya, bahkan Aura yang tadi gue bilang dapat tempat enak, kali ini mereka sudah menambah pundi poin kill mereka. Dranix yang harus nge-push ke arah pemain tim Aura, atau dia bakal nge-retake posisinya pemain-pemain Geek Fam. Tapi EVOS datang dari belakang mereka memberikan kejutan. Morpheus berhasil menjatuhkan Crazen. 4 kill untuk EVOS dengan 2 player mereka yang tersisa. Ya, Seucup dalam posisi yang bahaya juga pastinya kali ini. Tapi awas. Morpheus gak sadar itu masih ada satu player disembunyiin, mobilnya diamankan terlebih dahulu dan melakukan repositioning. Laser masih berusaha untuk melakukan looting. Masih ada Ucup di sisi kiri, bahkan Box dengan motor 3-nya bahkan tertembak kali ini, bakal langsung pulang ke lobby juga. Laser dengan Morpheus, 2 player yang tersisa dari EVOS. Yes, dan EVOS langsung memecahkan killnya mereka. 5 kill sudah mereka kumpulkan. Ini menjadi satu boostingan poin yang bagus untuk EVOS. Mereka saat ini bertahan di arah top 9. Tinggal ngelihat mereka finish di posisi keberapa. Sementara Geek Fam berdiam diri aja di dalam goa ini. Ya, dia diam aja, nggak bakal melakukan pergerakan sampai harus terpaksa untuk keluar. Dan kita lihat juga Aura bakal melakukan rotasi. Di depan sana sudah ada Victim yang mengisi bagian pertahanan. Aeronya enak banget. Parah enaknya. Dan sementara kita lihat masih banyak sekali tim yang lengkap. Masih ada Aerowolf, Geek Fam, RRQ, Aura, Ion. Bahkan kali ini dari Jaden pun mulai terkena tembakan-tembakan panas dari sisi lain. Cukup terbuka posisi mereka, tapi mereka langsung bertindak dengan cepat. Mereka langsung membuat fortingan. Betul, langsung di fortin begitu aja. Roses menjaga di bagian paling belakang. Takutnya ada beberapa player ataupun tim yang bakal nge-backstep posisi mereka. Makanya Roses tinggal di arah belakang. Oh, Victim terjebak di bagian lubang dalam dan dilempar beberapa granat ke bagian sana. Namun Victim masih bisa bertahan. Jisun dan juga Fajar terjebak di bagian dalam. Berada dan langsung menempelkan dirinya ke arah dinding. Dan akan ada surprise pick. Jaden namun bisa melihat surprise yang sudah disiapkan oleh Victim. Bahkan Jisun sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Hanya tinggal Fajar. Fajar pun tertangkap dan Victim harus memuaskan diri mereka di posisi ke-8. Ya, betul sekali, dipulangkan oleh Aura. Dan Aura berhasil mendapatkan posisi yang cukup nyaman berada di pinggir circle. Dan sementara kita lihat dari sisi lain, Hijrah juga sudah mulai mendeteksi adanya EVOS di depan sana. Morpheus dengan Laser masih berusaha untuk bertahan dengan Prawn saja. Geek Fam juga belum keluar dari goa. Mereka ada 3 tim ya, tumpuk-tumpukan di luar zona. Betul, tapi kayaknya niatnya Hijrah bukan ngincer orang. Gak ada orang, mobil pun jadi. Ledakin aja, duar. Tidak memberikan efek ledakan ke arah Morpheus. Morpheus masih berada di posisi yang aman. Wow, granatnya. Gua kira hit dari Hijrah tadi, tapi ternyata granat dari Dranix berhasil menjatuhkan satu pemain dari EVOS. Bahkan 2 player EVOS yang tersisa langsung hilang begitu saja. Ucup sisa sendiri loh tadi. Dranix kan? Iya, Dranix Ucup sisa sendiri. Oh, berarti dia nge-backstep ya? Betul, granatnya bagus banget tadi. Lemparannya dapetin Morpheus, dan lemparan berikutnya ngedapetin satu pemain terakhir dari tim EVOS. Oh, gila. EVOS selesai, tinggal 6 tim yang tersisa. Circle ke-6, Blue Zone ke-6 juga sudah mulai bergerak. Aerowolf yang sudah berada di bagian satelit akan menahan laju push dari tim Aura. Satu pemain Roses di bagian belakang bakal langsung di-spray begitu aja, namun belum berhasil dikenok. Masih bisa 2 pemain Aura masuk ke bagian dalam, namun ternyata lemparan granat dari Spov berhasil mendapatkan Keshi. Hanya tinggal mendapatkan satu pemain Aura yang berada di bagian belakang. Aerowolf mempertahankan satelit mereka dengan sangat rapi. Yes, betul sekali. Aura berusaha untuk melakukan revive Steve di bawah sana, tapi Rosa sudah mulai masuk ke dalam, tapi ditangkap oleh Renalre, membuat Aura semakin pincang pada kali ini. Dan Spawn masih berusaha untuk menjaga barikade dari lantai 2 dengan Berina sudah di tangan. Keshi berhasil untuk di-revive, bakal melakukan healing terlebih dahulu. Dan Aerowolf masih lengkap berempat. Ada granat yang mulai dilemparkan ke arah Aura. Jaden pun meledak, granatnya kena dirinya sendiri. Wah, nggak ngerti lagi apa yang terjadi oleh tim Aura. Granat yang mengenai temannya sendiri. Sementara dari Spov bakal menjaga bagian tangga dengan sangat rapi. Step sudah mulai terdengar sedikit melakukan pick tipis namun gagal. Ada beberapa backup juga dari bagian belakang. Dan ternyata push yang dilakukan masih terlalu dini. Berhasil mendapatkan satu push dari tim Aerowolf. Aura sejauh ini masih bisa bertahan. Pintu bakal dibuka tutup lagi. Kali ini bakal spray ke bagian paling luar. Tapi tidak mendeteksi bagian yang ada di bagian di belakang dia. Untungnya masih ada Steve yang bisa membackup dengan sangat baik. Aerowolf tumbang satu persatu pemain mereka dan hanya menyisakan Super Una. Bakal dilempar granat ke bagian luar, dapat atau tidak, tapi sepertinya bakal terjadi peperangan di arah yang lain, di mana Geek Fam dipush oleh tim Ion. Liquid berhasil diamankan. Red Quest sedikit terlambat untuk masuk ke bagian dalam dari goanya, tapi 3 pemain bakal turun secara bersamaan. Bubu meng-cancel revive-nya, bakal langsung melakukan spray. Satu berhasil diamankan, namun ternyata Hijrah mendapatkan pick tipis dengan menggunakan Scar L-nya. Ya, betul sekali. Area kill. goanya langsung dibersihkan begitu saja, dan bahkan Ion mengantongi 9 kill. Aura yang tumbang masih berhasil untuk di-revive. Wah, lagi-lagi Ion di area yang sepi. Enak 3 banget. tim numpuk di area kanan, kiri. Wah, Kiri dan makanya. circle-nya dibikin adil. Semua tim harus bergerak untuk mengambil bagian circle yang ke-7. Ya, betul sekali. Dan Aura berhasil mendapatkan satelit setelah meng-push Aerowolf dan bahkan mendapatkan title Conqueror. Betul, 10 kill
untuk tim Aura. Satu supply yang sangat menggiurkan berada di tengah-tengah sana. Siapa yang mau ngambil? Coba itu open field banget. Mau nggak mau harus punya vehicle sih. Iya, tapi tetap aja jadi tumbal juga kalau ke depan kan, Betul. ditembakin. Wah, Una seorang diri aja bisa ngedapetin satu orang tadi yang lengah begitu aja. Masih bermain pintu, buka tutup, ingin melakukan finishing dan mendapatkan poin, tapi ternyata masih ada backup. Pintunya ditutup dan menutup angle shoot dari arah Super Una, tapi terbuka dari arah kiri. Awas, ada Ion di sebelah kiri. Super Una bisa di-pick kapanpun Ion mau. Terbukti langsung di-pick. Untung masih ada cover tadi dari tembok yang menghalangi tembakan dari tim Ion. Ya betul sekali, Hijrah langsung melakukan refresh terhadap armor dan helmnya. Dan sementara kita lihat dari Steve mendapatkan posisi yang sangat enak sekali, berada di lantai 2, bisa melakukan spray. Dan sementara kita lihat timnya Una udah gak bertahan, langsung tereliminasi. Masih menyisakan 3 tim Aura, RRQ, dan Ion. Ya, ini tinggal buru-buruan doang, duluan doang. Timingnya siapa yang dapat antara RRQ atau Aura yang harus masuk ke dalam circle. Sementara Aura termakan oleh Blue Zone di bagian belakang. Sudah tidak mungkin diselamatkan lagi karena DPS dari Blue Zone terlalu menyakitkan. Ion berarti hanya bertahan dengan 2 player mereka yang tersisa. Iya, Hijrah sudah dapetin touchdown. Casey juga dapetin touchdown. Nah, ini Steve ditaruh di atas satelit buat ngejagain pergerakan dari RRQ. RRQ agak sedikit terhempit juga, last man standing. Voldemort di depan sana masih berusaha untuk bergerak, tapi Jaden sudah mulai berjaga juga di area open field. Dan ini open banget buat Jaden. Dari sisi kanan masih ada Casey juga berhasil mendapatkan touchdown. Berarti 2 player yang tersisa dari Aura. Gak ada rumput loh ini. Gak ada rumput. Di tempat Jaden benar-benar free shoot dari arah Hijrah. Jaden cukup low HP bar, jadi berusaha untuk menyelamatkan diri. Browning dan selamat, ternyata Hijrah di backup oleh seorang Casey. Aura melakukan backup dengan sangat baik, namun ternyata Voldemort berhasil mendapatkan pemain dari tim Aura. Jaden killnya di steal oleh Redface. Tidak masuk killnya ke arah tim RRQ. 1 lawan 2. Clutch or no untuk seorang Casey. Ya, Casey seorang diri saja, Hijrah juga sudah tumbang. Berarti ini harusnya by one ya. Kalau misalkan Hijrah nggak berhasil di revive, tapi dari Casey nggak bakal membiarkan Redface revive dengan tenang. Masih terus diberikan tembakan-tembakan, tapi kayaknya Redface bisa melakukan revive dengan natural obstacle batu. Betul, ada batu di depan dia, jadi menghalangi tembakan dari arah Casey juga. Hanya tinggal melawan Redface dan juga Hijrah. Apakah Casey mampu? Granat bakal dilempar langsung, sementara Casey sedang dalam posisi boosting. No, granatnya lewat. Dan Casey masih bisa selamat, hanya sedikit terkena damage dari granatnya. Masih bisa bertahan sejauh ini, dan PR-nya Ion harus masuk ke bagian circle yang sudah ditunggu oleh seorang Casey. Ya betul sekali, Casey akan menjadi last man standing dari Aura kali ini. Dan Redface sudah mulai melakukan pergerakan. Harusnya sudah mulai terlihat dari Casey melakukan pick sedikit dari Redface, supaya Casey nggak bisa bergerak. Hampir saja kurang jauh bomnya. Dan Hijrah sudah mulai pergerakan juga, dan Casey melakukan brain spray ke arah depan. Tapi Redface sebagai orang barikade paling depan melakukan pressure terus-menerus. Spray kembali dilakukan. Casey prone kembali dan berusaha untuk mengganti senjatanya. Wah, ini batu kecil banget, dia jongkok aja palanya bakal kelihatan. Sementara Redface masih bisa melakukan healing, bandage saja digiling-giling begitu aja. Dia masih ada boostingan, dan granatnya dari Ion menutup match terakhir di babak grand final hari yang pertama. Winner chicken dinner lagi-lagi didapatkan oleh Ion Esports dengan total skill 11.